Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, guru PAI sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404132794. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 Sekolah Dasar Swasta Al-Ghazali, Kecamatan Bogor Tengah, dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Bapak minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ista'id Ista'idu ikra'u surat al-Asbu'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudhi bil qalbi silati abaik. Amin. Baik, terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan membacakan absensi. Bagi yang namanya dipanggil, angkat tangannya dan bilang hadir. Askia, Wafdan, Gazi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap NKRI, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, dipersilakan untuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Apa yang ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu siapa itu arti Asmaul Husna? Angkat tangannya yang tahu. Baik, Jaki Agung, apa jawabannya? Ya benar, nama-nama baik bagi Allah. Tepuk tangan semuanya buat Jaki Agung.
Pertanyaan selanjutnya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Baik, Askia. Iya, benar, 99. Tepuk tangan semuanya buat Askia. Baik, minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, yang artinya nama-nama baik bagi Allah. Dan Asmaul Husna berjumlah 99. Pada hari ini, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Baik. Ada yang tahu apa nama lain hari akhir? Baik, Kavita, apa jawabannya? Hari kiamat. Iya, benar. Hari akhir nama lainnya adalah hari kiamat. Tepuk tangan semuanya buat Kavita. Baik, pertanyaan selanjutnya. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Oke, Malika. Yang ke? Ya, benar, yang kelima. Tepuk tangan semuanya buat Malika. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir atau yang disebut juga dengan hari kiamat. Oke. Sebelum lanjutkan ke materi, kalian perhatikan di depan untuk melihat video. Oke, baik anak-anak. Dari video yang tadi kalian tonton, apa yang kalian cermati dari hasil video tersebut? Ada gambar apa di dalam video tersebut? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Ada gambar apa di sana? Kemudian ada apa saja di sana? Silakan, Melika. Apa? Bencana alam. Baik, bencana alam termasuk salah satu tanda-tanda hari akhir. Nah, baik. Selanjutnya Bapak akan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada hari akhir. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui menyimak video dan membuat mind mapping atau peta konsep. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir dan hikmahnya. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan baik. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Next, definisi hari akhir. Apa itu hari akhir? Definisi umum, dalam pemahaman umum, hari akhir atau yaumul akhir sering disebut juga dengan istilah hari kiamat. Maka disimpulkan bahwa hari akhir adalah berakhirnya kehidupan di dunia yang sekaligus menjadi hari pertama dalam kehidupan yang kedua atau alam akhirat. Ini definisi umumnya. Selanjutnya, dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Falhal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baktah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Yang artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, atau yaitu kedatangannya
kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Oleh karena itu kita harus percaya hari kiamat itu ada dan akan datang. Ini dalilnya. Selanjutnya, jenis-jenis kiamat. Jenis-jenis kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Yaitu peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contoh, kiamat sugro adalah contohnya orang meninggal dunia, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Ini adalah contoh dari kiamat sugro. Jenis kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro atau kiamat besar? Yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Contohnya kiamat kubro adalah ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Oke, next. Tanda-tanda hari akhir. Apa saja tanda-tanda hari akhir kiamat sugro atau kiamat kecil? Yang pertama adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir kiamat sugro, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang keempat, munculnya banyak fitnah atau ujian musibah. Dan yang kelima adalah pembunuhan merajalela. Next. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa saja tanda-tandanya kiamat kubro? Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, adanya bangsa Yakjus dan Makjus. Apa itu bangsa Yakjus dan Makjus? Yaitu adalah bangsa membuat kerusakan di bumi. Yang ketiga, lenyapnya Quran dari mushaf. Banyak Quran tapi hanya untuk dilihat, tidak untuk dibaca. Yang keempat, seluruh manusia menjadi kufur. Yang kelima, lahirnya Dajjal atau tukang dusta. Tahapan setelah hari akhir, apa saja tahapannya? Tahapannya yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Apa itu Yaumul Ba'as? Yaumul Ba'as artinya kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam. Yang kedua, tahapan yang kedua setelah hari akhir adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar setelah bangkit dari alam barzah atau alam kubur, manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut padang mahsyar. Tahapan yang ketiga setelah hari akhir yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Tahapan yang keempat yaitu Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah peristiwa ketika semua amalan manusia yang telah dihitung dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya Yaumul Mizan. Tahapan yang kelima yaitu Yaumul Jaza. Apa Yaumul Jaza? Yaumul Jaza adalah yaumul atau hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Oke.
Sekarang, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari yang mencerminkan iman kepada hari akhir? Apa saja? Yang pertama, selalu melaksanakan sholat fardu 5. Yang kedua, hormat dan patut kepada orang tua. Sekian untuk pemaparan materi dari iman kepada hari akhir. Baik, selanjutnya ada pertanyaan tentang iman pada hari akhir? Tidak ada. Baik. Selanjutnya kita membuat kelompok. Kita membuat 5 kelompok sesuai dengan apa yang sudah kalian duduk ya. Tempatnya masing-masing ini ya. Jadi kita bikin 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ingat-ingat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 4, 5 ya. Baik. Bapak akan membagikan selembar LKPD, yaitu kalian akan ditugaskan untuk membuat mind mapping atau peta konsep. Di dalam iman hari akhir ada apa saja? Macam-macam. Kiamat, tandanya, kemudian hikmahnya, kemudian perilakunya ya. Kalian buat peta konsep sebagus-bagus. Baik, silakan dikerjakan. Ya. Baik. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari definisi rakyat kehidupan di dunia. Tanda-tanda akhir. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. 2. Minuman keras merajalela. 3. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Adanya bangsa Yahud dan Majus, bangsa yang merusak di bumi. 3. Menyatnya Quran dari Musa. Peristiwa hari akhir. Yaumul Ba'ats, Yaumul Mashar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Hikmah hari akhir. Semakin meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa setiap amalan akan mendapatkan balasan. Perilaku yang mencerminkan iman pada hari akhir. Selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah, hormat dan patuh kepada orang tua, mau bersedekah atau berbagi dengan orang yang tidak mampu, menyayangi makhluk Allah seperti memberi makan binatang peliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Definisi jaringan kehidupan di dunia. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. 2. Mengejar peradaban. Kiamat kubra. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Wanitanya Quran dari Musa. Peristiwa hari
Semakin berkata Allah Suara yang keras. Perilaku yang mencerminkan hari akhir. Selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Mau bersedekah atau berbagi dengan orang yang tidak mampu. Menyayangi Allah seperti mencari makan binatang peliharaan. Oke, terima kasih. Baik, sebelum ke selanjutnya kita ice breaking dulu. Oke, biar semangat. Tepuk semangat. Dung dung tak dung dung, dang 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 dang. Dung dung tak dung dung, ding 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 ding. Dung dung tak dung dung, dung 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 ding ding dung, dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Semangat. Oke. Selanjutnya adalah mengerjakan lembar evaluasi mandiri. Oke, dikerjakan soal yang ada di kertas lembar. Apa yang dimaksud dengan hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, apa saja macam-macam hari akhir. Silakan dijawab masing-masing. Ya. Karena tadi kalian sudah melihat dan menyimak video, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusi dalam membuat peta konsep. Nah, kemudian sekarang kalian jawab pertanyaan soal evaluasi masing-masing. Sudah semuanya? Oke, bukan. Oke, anak-anak, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kita sudah bekerja sama, yaitu guna menuntut ilmu ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang iman kepada hari akhir. Nantinya, iman kepada hari akhir, yaitu adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk yang ada di dunia. Kemudian macam-macam hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Contohnya dari kiamat sugro apa saja? Kiamat sugro tadi apa contohnya? Bencana alam. Seperti apa? Seperti tsunami. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.